Sahabat Rema yang terkasih, renungan kita pada hari ini dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Judulnya Tenanglah, Jangan Takut. Setiap orang pasti pernah mengalami takut atau ketakutan. Ada banyak hal yang membuat kita takut. Ada yang takut guru, orang tua, takut kegelapan, takut kuburan, dan lain-lain. Tapi yang paling menakutkan adalah terkait dengan masa depan, karena tidak ada jaminan atau kepastian bahwa masa depan kita itu akan baik-baik saja. Bagaimana menyikapi rasa takut itu? Injil menceritakan para murid yang sedang berada di tengah danau, dan ketika badai datang mereka takut. Untunglah pada saat itu Yesus datang. Dengan segera mereka meminta tolong, dan Yesus menenangkan mereka dengan berkata, "Tenanglah, jangan takut." Meski demikian, para murid belum juga yakin. Misalnya Petrus dengan semangat dan keberaniannya berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan Yesus hanya menjawab satu kata, "Datanglah." Dengan mantap Petrus melangkah. Saya yakin ini sebuah lompatan iman yang luar biasa. Tetapi ketika angin bertiup kencang, imannya goyah dan ia mulai tenggelam. Lalu ia berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. Perjuangan hidup kita seringkali mirip-mirip dengan pengalaman Petrus ini. Kita begitu yakin awalnya, percaya. Tetapi ketika badai kehidupan menimpa, misalnya ada masalah, sakit terus-menerus, kegagalan demi kegagalan, lalu kita menjadi goyah, lalu kita takut. Dalam situasi yang demikian, apakah kita tertantang dan mempunyai sedikit keyakinan bahwa Yesus tidak akan membiarkan kita tenggelam? Ia selalu hadir, mengulurkan tangan untuk menolong kita. Dalam situasi demikian, yang diperlukan adalah berpasrah kepada Allah. Pasrah tidak berarti tidak berbuat apa-apa. Pasrah bermakna menjalani dengan sekuat tenaga semua tanggung jawab dan hidup kita. Akan tetapi, ketika saat-saat tertentu beban tak tertanggungkan, kita tidak boleh putus asa. Saat itulah kita harus berserah pada Allah yang terus-menerus mengajak kita supaya kita tenang, tidak takut. Maka pesannya, Yesus hadir di tengah badai kehidupan kita. Ia tidak menjauh, bahkan ia datang menghampiri kita walaupun dalam bentuk yang seringkali tidak kita duga. Yang kedua, ketika kita mulai tenggelam karena keraguan dan ketakutan,
Mari berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah aku, dan Ia akan mengulurkan tangannya. Para sahabat Rema yang terkasih, marilah kita mohon iman yang kokoh di tengah badai kehidupan kita, dan mohon keberanian seperti Petrus agar kita selalu berseru kepada Tuhan dan tidak tenggelam dalam kecemasan. Tuhan beserta kita, dan semoga sahabat Rema diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Berkat Dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.